Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang di SPDSD, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 006 Durai. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sama-sama bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam rangka diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang kaitannya terkait kegiatan saya dalam pendidikan guru penggerak. Nah, di sini nanti kami meminta bantuan Bapak Ibu bersama Bapak Ibu bagaimana untuk sama-sama nanti memahami tentang apa itu budaya positif Bapak Ibu. Namun sebelum itu mohon sedikit kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah agar kegiatan ini dapat berjalan lancar dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, langsung saja waktunya dan kesempatan untuk Pak Andi, dipersilakan. Baiklah Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita diberikan Allah kita, sehingga pada siang hari ini, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat berkumpul bersama melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita seperti biasanya. Salawat beri salam dan berjuangkan berjungan alam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Windy Setiawan selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Karimun tahun 2024. Baiklah Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, sedikit penyampaian dari saya masalah kegiatan yang dilakukan dilaksanakan oleh calon guru penggerak yaitu Pak Windy, yaitu tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu rekan-rekan guru semuanya yang saya banggakan, saya hormati. Memang penting bagi kita untuk memahami tentang budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita. Apa-apa saja nanti keterkaitan dan berkait dengan budaya positif sekolah nanti akan disampaikan oleh Bapak Windy Setiawan nantinya. Dan harapan saya kepada teman-teman semuanya untuk dapat mengikuti sampai selesainya diseminasi ini, dan semoga nantinya setelah selesai acara kita ini Bapak Ibu bisa menerapkan apa yang disampaikan tentang budaya positif di sekolah kita nantinya. Itu harapan saya. Dan Bapak Ibu semuanya di sini saya berharap sekiranya Bapak Ibu dapat mengikuti jejak atau langkah teman kita yaitu Bapak Windy Setiawan untuk dapat mengikuti calon guru penggerak untuk angkatan berikutnya. Karena di sini saya tekankan kepada Bapak Ibu semuanya bahwasanya untuk pendidikan guru penggerak ini sangat penting menunjang kompetensi kita, pengembangan diri kita, bagaimana kita menentukan arah ke depannya sekolah kita itu seperti apa. Jadi sekali lagi di sini saya berharap kepada rekan-rekan semuanya untuk dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan diseminasi ini. Sekiranya ada hal-hal mungkin yang perlu nanti kita sharing, nanti kita akan sharing bersama-sama. Jadi saya sangat mendukung sekali untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk meningkatkan kualitas sekolah kita. Jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Maaf segala ada mungkin
saya tidak akan bertanya. Saya hari dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Andi atas kata sambutan, motivasi dan semangatnya untuk kita semua, dan pastinya mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa bermanfaat untuk diri kita dan sekolah kita dan pastinya untuk kita. Baik Pak Andi, mohon izin saya akan melanjutkan ke materi. Oke, baik Bapak Ibu, saya ulang lagi bahwa maksud dan tujuan kita di kegiatan hari ini adalah kita sama-sama akan memahami apa itu budaya positif, bagaimana penerapannya, seperti apa harapannya untuk dampak kepada murid-murid kita. Maka kurang lebih nanti selama 1 jam ke depan Bapak Ibu nanti kita akan memahami sama-sama materi tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, di sini izin sedikit memperkenalkan diri tentang rekan-rekan atau pendamping Bapak Ibu. Di sini ada Bu Aldina Febriani, beliau adalah fasilitator. Jadi kalau fasilitator itu mendampingi secara online, secara Zoom, itu namanya fasilitator Bapak Ibu. Ya, nah ke depan nanti Bapak Ibu jangan bingung ke depan, artinya kalau mau pengen ikut guru penggerak. Jadi kita Zoom dengan Ibu fasilitator itu siklusnya 1 modul itu 2 minggu Bapak Ibu, 2 minggu. Jadi kita Zoom itu hanya 3 kali, 2 kali di ruang kolaborasi bersama Ibu fasilitator, 1 kalinya dengan instruktur, itu saja. Jadi nggak setiap hari kita Zoom, tidak ya. Jadi siklusnya 1 modul dipelajari 2 minggu ya, 2 kali dengan fasilitator, 1 kali dengan instruktur, itu saja. Nah, terus di sini ada Pak Tommy Japaris, sudah 2 kali ke sini ya Bapak Ibu ya, untuk kegiatan pendampingan individu. Nah, kalau Pak pengajar praktik itu pendamping secara luring, datang ke sekolah sebulan sekali. Jadi itu, pendidikan guru penggerak ini tidak setiap hari harus online dengan Zoom, dengan fasil atau tidak. Cuma memang setiap hari kita harus mempelajari materi-materi atau modul di LMS, jadi belajar mandiri. Baik Bapak Ibu, oke, sebelum kita ke materi Bapak Ibu, saya ingin ice breaking dulu ya. Ice breakingnya mudah dan pasti disukai oleh Bapak Ibu semuanya. Judulnya panjang pendek. Boleh berdiri di itu, agak mundur aja ya. Oke. Nanti saya yang mengucapkan seperti lagu ya. Jadi nanti Bapak Ibu melakukan kebalikannya. Kalau saya bilang panjang berarti ini harus pendek ya. Kalau pendek berarti Bapak gerakannya panjang. Oke ya. Nanti dengan lagu. Oke ya. Ini apa ini Bapak Ibu kira-kira? Panjang. Pendek. Panjang. Pendek. Ya, udah mulai kan? Ini panjang. Oke, siap. Kita mulai dengan lagu ya. Belum selesai Pak, ada. Oke, ya kita mulai ya. Siap, 1, 2, 3. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, pendek, pendek. Panjang, 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 panjang. Pendek, pendek, panjang. Lagi. Panjang, panjang, pendek. Pendek, pendek, panjang.
pendek panjang pendek, pendek pendek panjang. Oke. Oke Bapak Ibu, sekilas saja ya untuk mencarikan suasana meskipun sudah siang. Bapak Ibu mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Oke. Baik Bapak Ibu, tadi judul di depan adalah judulnya budaya positif. Ya, jadi di sini Bapak Ibu kita maknai budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan yang pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Jadi ini budaya Bapak Ibu ya. Harapannya budaya itu memang tersebar lebih luas ya, yang menjadikan sebuah karakter dan ciri khas. Ya, itu namanya budaya. Jadi sudah menjadikan sebuah kebiasaan yang baik, mempunyai nilai-nilai kebajikan yang positif. Itu adalah maksud dari budaya positif Bapak Ibu. Ya. Nah, terus di sini Bapak Ibu untuk menerapkan budaya positif, di sini ada beberapa konsep pendukung terciptanya sebuah budaya positif baik di sekolah maupun di kelas. Ya, jadi ada pendukungnya. Yang pertama, kita menerapkan disiplin positif Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian kita akan mengetahui motivasi perilaku manusia. Ya. Jadi bahwa semua apa yang kita lakukan itu pasti ada motivasi di belakangnya. Kalau ada istilah pepatah itu ada udang di balik batu. Betul ya Bapak Ibu ya? Biasanya di situ Bapak Ibu ya. Kemudian untuk menciptakan budaya positif juga kita perlu membuat sebuah keyakinan sekolah atau kelas. Kenapa kok keyakinan? Kok bukan peraturan? Nah, nanti akan kita bahas di slide selanjutnya Bapak Ibu. Terus untuk menciptakan budaya positif kita perlu memahami ada 5 posisi kontrol guru. Ya, nanti dan ini Bapak Ibu saya yakin ya 5 posisi kontrol guru ini sudah Bapak Ibu pernah lakukan sebagai guru di selama ini di sekolah bersama murid-murid. Nah, dan selanjutnya di sini ini hal baru bagi kita semua termasuk diri saya bahwa di sini dikenalkan tentang restitusi melalui tahapan segitiga restitusi. Ini hal baru bagi kita sebagai guru Bapak Ibu. Karena saya juga baru tahu restitusi itu selama mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Ya. Kemudian ya bahwa dalam sebuah tindakan perilaku manusia baik kita sebagai guru, murid, warga sekolah itu ya itu berlandaskan ini juga Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhan dasar pada dasarnya. Ya, di sini ada beberapa kebutuhan dasar manusia dan nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Jadi di sini Bapak Ibu ada setidaknya 6 konsep inti sebagai upaya menciptakan budaya positif. Ya, oke kita akan bahas pertama Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu mungkin dari dulu Bapak Ibu ya kita sudah mengenal tentang konsep atau makna disiplin. Betul Bapak Ibu? Yang kita dengar atau kita pernah dengar atau kita lakukan kan tentang hanya sebuah disiplin saja Bapak Ibu. Ya, betul ya. Jadi di sini memang secara konsep atau makna disiplin itu sebuah usaha untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi patuh terhadap peraturan, ya, patuh terhadap kesepakatan atau yang lainnya itu adalah makna dari sebuah disiplin. Dan tujuannya disiplin memang sebagai bentuk kontrol diri. Ya, jadi contoh memang kita sebagai guru itu Bapak Ibu kadang tujuan kita pengen mendisiplinkan anak. Itu sebenarnya hanya sekedar untuk bagaimana kita melakukan kontrol diri kepada anak. Ya, jadi itu makna disiplin agar mencapai sebuah tujuan yang mulia. Nah, di sini Bapak Ibu
ada hal yang baru ya, yang baru kita dengar, termasuk saya sendiri sama juga ya Bapak Ibu, tentang disiplin positif. Jadi disiplin positif adalah upaya menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Maksudnya apa? Terkadang Bapak Ibu, saat kita dulu itu menerapkan disiplin itu tidak jauh dari sebuah hukuman atau hadiah. Betul ya? Nah, jadi kadang anak biar gak degil atau biar tertib, itu kita mau tak mau harus kita hukum dulu nih anak. Ya, nah itu. Tapi di sini ini pendekatan baru ya, bahwa kita diharapkan bisa menerapkan disiplin tanpa harus memberikan hukuman dan tanpa harus memberikan sebuah hadiah. Ya, nah, nanti kita akan pelajari sama-sama. Ya. Oke. Tujuan disiplin positif Bapak Ibu, tujuannya adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya apa? Kalau kita menerapkan disiplin positif ini Bapak Ibu, tujuannya kita itu mendorong motivasi anak itu berasal dari dalam dirinya. Ya. Jadi kita mendorongnya di situ. Jadi anak itu punya kesadaran, akhirnya punya keyakinan dan bisa melakukan tanpa kita suruh, ya dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan, Bapak Ibu, ya. Nah, terus saat kita menerapkan disiplin positif, manfaat lainnya itu akan berdampak panjang, Bapak Ibu. Contoh ya, kalau kita hubungkan di apa yang sudah pernah kita lakukan, saat kita mendisiplinkan anak, kadang kita sudah memberikan hukuman, memberikan konsekuensi, tapi kadang anak tetap terus saja melakukan kesalahan. Karena apa? Ya, secara teori, secara konsep, hukuman dan konsekuensi itu dampaknya itu hanya berdampak pendek saja. Mungkin pada saat ditegur guru, berapa hari kemudian sudah melanggar lagi. Itu kalau kita melakukan hukuman ya. Kalau kita menerapkan disiplin positif ini, kalau nanti kita pelan-pelan terus laksanakan ya, akan berdampak panjang pada dalam diri murid ya. Nah, terus kalau kita menerapkan disiplin positif itu tidak terpengaruh dengan hukuman dan hadiah, sama tadi dengan pengertiannya tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, menjunjung nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, jadi nanti ya Bapak Ibu, tadi ada istilah disiplin positif, ada istilah keyakinan kelas. Ini kaitannya dengan nilai Bapak Ibu. Jadi ada nilai yang terkandung yang perlu anak-anak pahami dan sadari sehingga bisa menerapkan dengan baik di sini. Dan selanjutnya penerapan disiplin positif untuk mencapai suatu tujuan dengan mulia. Oke, nah tadi Bapak Ibu ya, di sini tadi menjunjung nilai-nilai yang mereka hargai. Apa itu nilai-nilai? Ya Bapak Ibu, ya. Di sini kami sampaikan bahwa ada sebuah nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Dan nilai-nilai ini Bapak Ibu dari nenek moyang kita sudah kita ketahui, sudah bisa kita terapkan dan bahkan di sekolah kita sendiri. Ya, jadi secara pengertian bahwa nilai-nilai kebajikan universal ini merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, dalam konteks pendidikan kita Bapak Ibu saat ini ya, pendidikan Indonesia, bahwa nilai-nilai kebajikan ini itu diimplementasikan melalui profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu adalah sebuah cara, sebuah upaya yang diterapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, bahwa ini kita sasarannya penguatan karakter murid itu yaitu profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menaati mulia,
berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang akan kita tuju untuk murid-murid kita, Bapak Ibu. Ya, nah, mungkin lebih di luar konteks materi ini ya, atau hubungan ya dari budaya positif ini tentang nilai-nilai ya, aktualisasinya melalui penerapan P5 ya Bapak Ibu ya. Oke, nah di sini Bapak Ibu ya ada beberapa contoh nilai kebajikan dan ini sudah Bapak Ibu kenal, Bapak Ibu ketahui kalau pendidikan di Indonesia mengarahnya kepada profil pelajar Pancasila. Ini ada contoh dari organisasi yang lain bahwa dia menerapkan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, sampai percaya diri, kerjasama. Ini adalah nilai-nilai kebajikan ya seperti ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu dari lahir, dari nenek moyang kita sudah sama-sama mengetahui ini. Ya, nah, di sini ada lagi dari institusi 9 pilar karakter ya IHF. Dia itu nilai-nilai kebajikannya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, kejujuran, hormat, sampai toleransi. Ini sama Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai ini yang menjadi landasan kita dalam berperilaku Bapak Ibu. Contoh misalnya kalau dalam konteks kedinasan kita sebagai ASN, nilai yang disepakati itu adalah ASN berakhlak. Nah, itu kan sebuah nilai-nilai Bapak Ibu ya. Nah, oke. Tadi sudah kita mengenal tentang nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, nah, kita mungkin merefresh kembali, mengingat kembali bahwa semua perilaku yang kita lakukan itu memiliki tujuan, dan tujuannya itu Bapak Ibu ya kurang lebih masuk dalam tiga kategori ini Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama ya menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kadang mungkin kita sendiri, murid-murid kita melakukan apapun itu dorongannya dari sini Bapak Ibu, menghindari hukuman ya, atau menghindari tidak kenyamanan. Contoh misalnya kalau untuk diri kita ya, ini hanya sekedar contoh Bapak Ibu ya, tidak bermaksud yang lain. Contoh ya, kita ikut pengembangan diri ya untuk menghindari ketidaknyamanan biar tidak ditegur kepala sekolah atau apa. Kalau kita motivasinya seperti itu, berarti kita masuk kategori motivasi kita untuk melakukan pengembangan diri dari sini. Ya. Terus ada lagi, ya, kita itu pengen melakukan suatu, saya akan melakukan hal, misalnya hal apalah ya, yang positif misalnya, tapi pengen mendapatkan imbalan atau penghargaan, ingin dipuji oleh orang lain, ya. Nah, berarti kalau kita masih seperti itu, kita berarti masuk dalam kategori ini, motivasi kita. Ya. Menghindari hukuman, ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan atau penghargaan, ini adalah sebuah motivasi yang berasal dari luar diri kita, motivasi ekstrinsik atau eksternal. Karena apa? Contoh tadi yang saya contohkan, menghindari ketidaknyamanan karena takut ditegur atasan, berarti kan motivasinya karena atasan, bukan dari diri kita pengen belajar sendiri, kan gitu. Nah, mendapatkan imbalan atau penghargaan, saya mau rajin atau apa, biar nanti dikasih penghargaan reward sama kepala sekolah. Nah, berarti kan motivasinya pengen dikasih penghargaan dari kepala sekolah, dan ini adalah yang kemungkinan besar tidak akan bertahan lama, Bapak Ibu. Ya, dampaknya nggak akan bertahan lama. Nah, di sini yang terakhir, motivasi manusia itu yang kita harapkan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang dipercaya. Ya, nah, contohnya, kenapa kok saya, kenapa saya itu perlu berangkat pagi ke sekolah? Nah, itu ya mungkin ada maksud lain di luar tujuan ini, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu udah memaknai bahwa Bapak Ibu pengen berangkat pagi sekolah, ya berarti menerapkan nilai disiplin,
ya, menghargai orang lain, bertanggung jawab, berkomitmen. Nah, itu nilai-nilai yang Bapak Ibu percaya, sehingga Bapak Ibu ada, misalnya ini contoh aja ya Bapak ya, ada atasan atau tidak, Bapak Ibu contohnya kalau tentang disiplin berangkat pagi ya tetap berangkat pagi tanpa ada atasan atau tidak, seperti itu. Nah, ini motivasi manusia yang selama ini sadar atau tidak kita melakukan dari 3 hal ini. Tapi kita disarankan Bapak Ibu ya, apapun yang akan kita lakukan, kita harapannya menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, tadi Bapak Ibu ya, hubungannya hukuman, imbalan ya. Di sini ada hukuman ya. Di sini Bapak Ibu biasanya karena kalau kita modifikasi karena hukuman ya, di sini Bapak Ibu hal yang kita lakukan itu kadang kita melakukan hukuman kepada siswa itu dilakukan secara tiba-tiba Bapak Ibu, karena hukuman itu sifatnya satu arah, hanya keinginannya guru saja Bapak Ibu. Siswa itu tidak tahu apa yang harus sebaiknya mereka lakukan, tiba-tiba dihukum saja. Nah, itu Bapak Ibu ya. Konsekuensi agak lebih baik lagi. Kalau konsekuensi ini ada kesepakatan antara murid dan guru. Kalau hukuman ini tidak ada kesepakatan, ini seenak-enaknya guru saja ini. Kalau hukuman, ya. Kalau ini konsekuensi agak lebih baik, itu ada kesepakatan. Berarti ada sebuah keyakinan yang sudah disepakati sama-sama. Nah, tapi apapun itu Bapak Ibu, meskipun hukuman dan konsekuensi ini sama-sama membuat murid merasa tidak aman, tidak nyaman Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian di sini tadi saya di awal juga bilang ada sebuah pendekatan baru Bapak Ibu yang bisa kita lakukan sebelum kita terpaksa. Nah, saya ngomong ya, terpaksa memberikan hukuman atau melakukan konsekuensi. Ya, Pak, setelah kita tahu restitusi, apakah kita nggak boleh melakukan hukuman? Kita tengok pelanggarannya berat atau tidak. Ya, tidak mungkin pelanggaran berat, misalnya yang ada kaitannya dengan sampai kaitannya dengan menyangkut keselamatan, nyawa atau apa, kemungkinan nggak akan bisa kita lakukan di sini. Apalagi misalnya mencuri, anak mencuri, itu kan termasuk pelanggaran berat Bapak Ibu ya. Nah, jadi tapi apapun itu Bapak Ibu ya, memang tergantung pelanggarannya. Tapi di sini kita kenalkan, di sini ada restitusi ya. Jadi sebelum Bapak Ibu melakukan memang terpaksa harus menghukum atau konsekuensi, kalau bahkan harusnya ini dihindari ya, Bapak Ibu bisa melakukan tindakan restitusi, yaitu sebuah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini ada kolaborasi antara siswa dan guru untuk sama-sama mencari solusi dari apa yang murid-murid lakukan atau murid-murid langgar. Ya. Oke, lebih lanjut ya di sini Bapak Ibu, bahwa dalam penerapan disiplin positif ya, kita bisa lakukan dengan restitusi tadi Bapak Ibu ya. Saya ulangi bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Nah, restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya. Ya, jadi kadang Bapak Ibu ya, setelah kita saat menghukum itu kita tidak memberikan solusi anak itu harus melakukan perbaikan apa. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya hukum aja, lari. Udah habis lari ya udah. Nah, habis push up ya udah. Kita nggak pernah memberikan kesadaran, pemahaman kira-kira bagaimana murid itu biar tidak melanggar lagi ya situ. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu
karena kita baru mengenal restitusi ya, di sini ada sebuah gambaran perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi agar Bapak Ibu lebih memahami lagi ya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, jadi Bapak Ibu, secara pemahaman Bapak Ibu, kalau kita menerapkan hukuman bahwa itu kita sudah menerapkan identitas gagal ya, jadi gagal artinya apa ya, karena kita sudah melakukan hal-hal yang mungkin mengarah ke negatif Bapak Ibu ya, maka masuk dalam identitas gagal ya. Penjelasannya seperti apa Bapak Ibu ya, di sini sesuatu, kalau hukuman itu pastinya sesuatu menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid jangka waktu panjang, korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Betul ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini hukuman lebih banyak memang mengarah nanti kepada hal-hal yang menyangkut fisik, psikologis anak ya, di sini hukuman. Nah, kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, nah, tetap membuat tidak nyaman ya, tapi jangka waktunya pendek, korban bisa diabaikan, murid anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, anak itu diberikan pilihan Bapak Ibu ya, anak itu diberikan pilihan. Pilihannya dalam bentuk apa tadi? Solusi-solusi tadi Bapak Ibu ya, solusi-solusi tadi ya. Terus murid akan mendapatkan penguatan karakter ya. Oke, lanjut. Nah, di sini saya bahas tentang restitusi Bapak Ibu ya. Kalau kita menerapkan restitusi, masalah terpecahkan. Karena apa? Selain kita nanti menyadarkan murid alasan dibalik dia melakukan pelanggaran atau apa, kita mencari solusi Bapak Ibu. Makanya diharapkan ini masalah terpecahkan. Terus mengajak murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pemecahan masalah. Nah, di sini Bapak Ibu nanti akan kita dalami lebih jauh tentang restitusi tadi dengan contoh-contoh yang akan kita lihat Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, nah, untuk mendalami lagi ada contoh-contoh perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini Bapak Ibu. Ya. Oke, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman? Oke, kita seret sedikit ya. Ini sengaja saya tutup ini Bapak Ibu. Kita seret. Konsekuensi. Ya. Oke, kita biar itu dua langsung ya. Oke, 2 nanti bukanya. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Membersihkan coretan di meja tulis. Oke, kita buka ya 2 ini Bapak Ibu. Sorry. Oke, betul, mantap, sip, ya. Membersihkan coretan di meja itu termasuk konsekuensi. Oke, murid diminta untuk push up 15 kali. Teman, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke. Oke, mantap, betul. Oke, betul ya. Oke. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Teman, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi? Hukuman, konsekuensi? Oke, kita lihat ya Bapak Ibu. Hukuman dan hukuman. Oke, hukuman dan hukuman. Oke. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak lembab. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis.
Ini hukuman, ini konsekuensi, Uza. Oke, kita lihat ya jawabannya. Oke, lagi ya. Oke, lagi. Membersihkan tumpahan air, itu karena senggol saat belajar. Oke, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama apa? Konsekuensi. Kita lihat. Oke, konsekuensi. Oke, ya. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencerai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi, oke. Terlambat hadir pembelajaran dari 15 menit diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas sesuai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Kita buka. Konsekuensi. Dua lagi. Sorry. Oke. Lari, membersihkan WC sekolah karena mematakan pensil. Hukuman dan apa? Hukuman, konsekuensi dan hukuman. Oke, tadi kita sudah bisa membedakan tentang hukuman dan konsekuensi ya. Oke, selanjutnya kita ke konsep inti selanjutnya dalam menciptakan budaya positif, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ada yang bisa bantu jawab Bapak Ibu dari, tidak harus tiga-tiganya. Apa yang Bapak Ibu bisa jawab dari 3 pertanyaan ini? Apa Bapak Ibu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja atau yang lain? Oke, Pak Andar, silakan Pak Andar. Oke, boleh. Ya. Karena keyakinan kelas ini adalah sebuah ide dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa. Ini tidak lain untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Oke, jadi kesepakatan antara guru dan siswa atas disepakati bersama untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Oke, tepuk tangan untuk Pak Andar ya. Nah, jadi ada lagi yang mau bantu jawab Bapak Ibu? Oke. Ada Bapak Ibu? Boleh, dari mana yang mau dijawab? Boleh. Saya sudah nomor 1. Oke. Kenapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu karena ada kesepakatan antara siswa dan guru. Nah, sedangkan kalau peraturan kelas itu hanya guru saja yang membuatnya, tidak melibatkan siswa. Oke. Baik, tepuk tangan untuk Bu Uza. Ya, jadi mantap ya Bapak Ibu, betul sekali apa yang dijawab oleh Pak Kandar, Bu Uza ya. Tadi Pak Kandar menjawab untuk menciptakan pembelajaran atau lingkungan yang kondusif itu memang salah satu tujuan bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Karena memang tujuannya untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif, menyenangkan bagi siswa. Itu adalah tujuan kita menerapkan keyakinan kelas. Dan jawaban juga Bu Uza juga sangat betul sekali ya, bahwa keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, kalau peraturan selama ini ya bertahun-tahun mungkin kita jadi guru juga ya, peraturan ini cenderung dilakukan satu arah saja, kita yang buat, guru aja yang buat, tapi anak
tidak terlibat dalam pembuatan peraturan ini. Oke, ya. Di sini ada contoh Bapak Ibu, ya. Tadi ya, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Ini ada contoh Bapak Ibu. Ya, contoh keyakinan kelas. Ini keyakinannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang, ini peraturannya berarti penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor. Ya, keyakinannya yaitu untuk menjaga keselamatan. Nah, jadi ini peraturannya ya Bapak Ibu, ya peraturannya penggunaan helm pada saat mengendarai, ya keyakinannya itu untuk menjaga keselamatan. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ada peraturan ini Bapak Ibu. Tujuannya, keyakinannya adalah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Nah, keselamatan, kesehatan itu adalah sebuah keyakinan. Jadi di balik apa yang kita lakukan itu ada sebuah keyakinan yang kita yakini Bapak Ibu. Di situ itu makanya itu adalah sebuah keyakinan kelas. Jadi aturan kalau dulu bisa kita gambarkan sederhana Bapak Ibu ya. Kalau aturan itu kadang anak hanya patuh saja, tapi tidak menyadari sebenarnya tujuan nilai apa yang dibalik dia patuh itu. Nah, makanya sekarang untuk menerapkan peraturan, ya kita itu didorong memilih dengan keyakinan kelas. Karena apa? Biar anak itu selain dia patuh, itu dia meyakini nilai-nilai apa yang memang dia lakukan. Ya, di situ. Ya, itu sederhananya Bapak Ibu ya. Oke. Di sini ada beberapa hal tentang pembentukan keyakinan kelas atau sekolah Bapak Ibu. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, ya lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang tadi Bapak Ibu ya di awal ya, nilai-nilai kebajikan universal tadi. Ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Di sini Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan melakukan simulasi, ya, melakukan simulasi. Kita akan menyusun sebuah keyakinan kelas, ya. Jadi nanti Bapak Ibu tulis saja semua, misalnya peraturan-peraturan yang Bapak Ibu ketahui, bisa dalam bentuk kalimat negatif, positif boleh. Baru nanti kita susun sebuah keyakinan, ya. Nanti baru kita kelompokkan masing-masing. Nah, ini saya coba bagi 3 kotak Bapak Ibu. Ya, di sini 1, 2, di sini. Di sini terkait peraturan-peraturan. Ada spidol lagi Bapak Ibu. Terkait peraturan-peraturan yang Bapak Ibu yakini. Tadi di sini kan Bapak Ibu curah pendapat. Jadi sebenarnya di sini apa yang ingin Bapak Ibu terapkan kira-kira, gitu ya. Nah, pendapatnya ke murid-murid kita ini, anggap aja ini ya peraturan-peraturan. Nah, oke, ini pengelompokan. Nanti kita kelompokkan Bapak Ibu. Peninjauan atau peninjauan. Nah, baru di sini nanti keyakinan kelas, keyakinan kelas. Oke, saya tunjuk aja Bapak Ibu, itu mengungkapkan saja. Kira-kira dari Pak Sayuti, peraturan apa yang kira-kira Pak Sayuti ingin terapkan? Boleh kalimat negatif, boleh kalimat positif, bebas. Ya, kalau Bapak Ibu taunya negatif, dilarang apa? Gak apa-apa. Ya, dilarang apa? Boleh. Ya, bebas. Apa? Tidak boleh merokok. Tidak boleh
merokok, rokok. Oke, Pak Akbar, jangan terlambat, jangan datang terlambat. Oke, apalagi Bapak Ibu? Tidak bermain di kelas saat jam istirahat. Jangan. Oke, bermain di kelas. Jangan bermain di kelas saat jam istirahat. Oke, 4. Oke, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Boleh berbicara pada saat guru sedang. Oke, tidak boleh berbicara guru menjelaskan. Oke, tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan. Apa Pak? Tidak boleh melupakan 5S, tidak boleh melupakan 5S. Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang kita kelompokkan atau tinjau. Kira-kira ada yang sama atau memang sudah berbeda-beda Bapak Ibu? Udah beda-beda ya. Kalau udah sama atau beda-beda, berarti kita nggak perlu mengelompokkan lagi. Tinggal kita ubah ke kalimat yang positif. Tapi nanti Bapak Ibu saat dengan murid-murid anak, jadi memang nanti Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu bisa mungkin melakukan langkah-langkah yang seperti saya lakukan. Jadi anak itu pengen apa aja sebenarnya. Peraturan. Anak suruh itu mengungkapkan pendapatnya semuanya. Nanti mungkin ada yang sama, baru dikelompokkan. Misalnya ada 3 yang sama, jadi dipilih salah satu aja nanti. Ini tentang apa? Karena ini sudah beda, berarti kita tidak perlu kelompokkan lagi. Tinggal kita ubah ke kalimat yang positif. Oke, tidak boleh merokok. Kira-kira kalimat positifnya seperti apa Bapak? Dilarang, tidak boleh, sama kan negatif gitu. Oke, apa positifnya? Merokok itu tentang apa Bapak Ibu? Kesehatan. Berarti menjaga kesehatan. Jaga kesehatan. Di sini Bapak Ibu, ya. Nanti bisa ditambah lagi kalimatnya dengan yang mungkin biar agak anak lebih panjang sedikit, lebih paham boleh. Nanti bisa kasih terang menjaga kesehatan. Nanti karena dari situ kan Bapak Ibu ya, anak kan udah tahu tidak boleh merokok, berarti tentang kesehatan, menjaga kesehatan. Nilainya tentang kesehatan dan keselamatan. Nilainya tadi kan ada nilai-nilai kan? Oke. Jangan terlambat. Datang tepat waktu. Itu nih kata kalimat. Kalimat positifnya. Datang tepat waktu. Nilainya apa datang tepat waktu itu? Disiplin. Itu ada nilai yang ditanamkan murid. Oke. Jangan bermain di kelas saat jam istirahat. Apa bahasa positifnya Bapak? Jangan bermain di kelas saat jam istirahat. Apa Pak? Kata positif, betul. Gunakan
Gunakan waktu istirahat di luar kelas, Nah, nanti nilainya apa? Gunakan waktu ini Bapak Ibu. Ini. Tertib. Nah, itu kan nilainya Bapak Ibu. Ya. Oke, 4. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Nilainya apa Bapak Ibu? Kebersihan, bertanggung jawab bisa ya. Disiplin tidak masuk ya Bapak Ibu yang menjaga ya. Tidak masuk. Jadi kebersihan, bertanggung jawab, pengajaran bertanggung jawab. Oke. 5 Bapak Ibu, tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan atau mengajar. Apa? Mendengarkan atau menyimak? Menyimak ya. Oke, menyimak. Menyimak penjelasan guru. Oke. 6. Apa itu 6? Tidak boleh melupakan 5. Berarti menerapkan 5S. Di sini Bapak Ibu, barangkali saat anak curah pendapat mungkin ada peraturan-peraturan yang mungkin belum termuat. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa tambahkan. Misalnya anak masih kita lihat sering anak bajunya tidak rapi dikeluarkan. Nah, itu nanti bisa Bapak Ibu tambahkan. Misalnya dalam curah pendapat ini anak belum terpikirkan kan? Bapak Ibu saya tambahkan di situ. Tujuan nanti intinya di sini Bapak Ibu ya. Karena ini sudah kumpulan peraturan ini sudah kita muat dan berbeda-beda, jadi nggak perlu dikelompokkan. Akhirnya langsung kita buat ke kalimat positif. Ya, jadi nanti Bapak Ibu ya, setelah kita nanti sama-sama memahami tentang ini, silahkan nanti mulai berkolaborasi dengan murid melakukan curah pendapat seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini nanti kita tanamkan murid-murid kita bahwa kenapa kita melakukan ini semua, nilai-nilai apa yang kita inginkan di sini, ya. Nah, ini keyakinan. Nah, jadi kita sudah membuat sebuah keyakinan sekolah. Ini keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Bisa nanti kita terapkan lebih luas lagi, lebih cakupannya lebih luas tentang keyakinan sekolah Bapak Ibu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya udah mantap, positif semua. Nah, ini ada berapa contoh Bapak Ibu. Contoh keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ya, ini contoh. Contoh yang kedua, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap tugas, senantiasa membantu. Nah, ini dari sini Bapak Ibu, nilai-nilai apa yang ditanamkan itu Bapak Ibu harus sampaikan. Ya, boleh pakai format yang seperti ini juga. Kalau nilai kebajikannya hormat, itu apa yang dimaksud hormat? Berarti meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang atau barang milik orang lain. Nah, mau pakai format yang mana silahkan. Ya, ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa Bapak Ibu terapkan. Ya, oke. Nah, di sini Bapak Ibu ya, ini sengaja saya taruh belakang bahwa ini adalah prosedur membentuk sebuah keyakinan kelas. Cara ya yang baru saja kita lakukan ini, mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat. Ya tadi Bapak Ibu. Kalau tadi saya bertanya nulis, boleh nanti Bapak Ibu anak suruh maju nulis satu-satu boleh sesuai keinginan mereka tulis.
Anak suruh maju satu-satu, tulis. Baru nanti kita bantu kelompokkan dari apa yang dituliskan. Mencatat semua ya Bapak Ibu ya, mencatat semua. Menyusun keyakinan kelas dari negatif menjadi kalimat positif. Nah, di sini Bapak contohnya. Jangan berlari di kelas atau koridor, jangankan negatif. Nah, positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Nggak boleh lari kan berarti harus berjalan. Nah, ya, iya, oke. Terus meninjau Bapak Ibu, ya tadi ya Bapak Ibu ya meninjau dari apa yang dibuat di sini. Kalau sudah sesuai semuanya, sudah dibuat, setelah ditinjau kemudian disetujui keyakinan kelasnya ini. Nah, ini setujui. Harapannya Bapak Ibu, ya kalau memang memungkinkan, nanti kan kita buat di kertas itu ya Bapak Ibu ya, atau nanti ditulis papan dulu baru dibuat kertas. Nanti boleh ditambahkan anak-anak sama-sama menandatanganinya, boleh di situ. Kemudian ditempelkan keyakinan kelas di dinding agar mudah terbaca oleh warga sekolah atau murid-murid. Oke. Tadi keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Oke. Dalam menerapkan sebuah keyakinan kelas ada 5 posisi kontrol yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Ya, tadi keyakinan sudah. Nah, keyakinan sudah terbuat. Kemudian ada 5 posisi kontrol dalam penerapan disiplin positif di sini. Tadi hubungannya dengan keyakinan kelas juga. Pertama tadi Bapak Ibu ya, sebagai penghukum. Penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik tadi udah contoh-contoh, ada lari, ada push up. Terus verbal itu berarti kata-kata yang menyakitkan. Itu berarti kita termasuk tergolong sebagai penghukum. Ya, ciri-cirinya ini nada suara tinggi, menunjuk-nunjuk. Ya, dampaknya apa bagi murid? Murid akan lebih, bisa jadi murid itu akan lebih marah, pendendam, dan bahkan lebih agresif. Kenapa? Merasa dia dihukum terus. Ya, membuat merasa bersalah. Ya, di sini kalau membuat merasa bersalah suaranya agak sedikit lembut. Ya, merasa tapi di sini tetap membuat merasa tidak nyaman, menyalahkan murid, merasa bersalah dan rendah diri. Sehingga di sini apa dampaknya Bapak Ibu? Membuat murid merasa bersalah, kecewa, merasa menjadi orang gagal. Ya. Kemudian menjadi teman. Ya. Nah, di sini posisi ini Bapak Ibu tidak menyakiti murid dalam bentuk verbal atau fisik. Ya, tapi di sini Bapak Ibu melakukan upaya mengontrol murid melalui persuasi atau pencegahan ya Bapak Ibu ya, dengan menjalin hubungan baik maupun bisa melalui humor. Ya, dampaknya apa Bapak Ibu? Ya, kalau kita sebagai teman menganggap murid kita anggap sebagai teman, kadang itu murid akan senang dan akrab dengan kita. Tapi ada dampak negatifnya. Ya, mereka itu hanya senang pada guru-guru tertentu. Misalnya Pak Kandar menerapkan posisi kontrol sebagai teman, ya. Saat anak-anak dengan Pak Kandar mungkin nurut, ikut apa yang diperintah Pak Kandar, tapi saat dengan saya murid nggak akan mau karena udah beda perlakuan. Ya, itu negatifnya kalau kita jadi teman. Ya. Di sini pemantau. Di sini Bapak Ibu, pemantau itu kita cenderung melakukan kontrol dengan menerapkan dasar-dasar peraturan dan konsekuensi yang sudah dibuat di sekolah. Ya. Nah, di sini anak diajak murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Jadi misalnya kalau terlambat konsekuensinya apa? Ya, kalau tidak memakai baju, tidak memakai sepatu, konsekuensinya apa? Nah, di sini Bapak Ibu kalau kita menerapkan pemantau. Nah, dan ini Bapak Ibu ya, kita diharapkan sebagai guru itu mengarah ke kontrol manager Bapak Ibu. Di sini kita sama-sama dengan murid
Ya, mengajak murid untuk mempersilahkan, mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi kita manajer, tahu ya manajer ya Bapak Ibu ya, bisa memanage bagaimana mengelola murid, melakukan pertanggungjawaban perilakunya di sini Bapak Ibu. Dan di sini yang tidak kalah penting Bapak Ibu, ya kita itu bersama-sama menemukan solusi dari sebuah permasalahan atau pelanggaran. Jadi anak itu dikasih kesempatan untuk berpikir, untuk menyadari kira-kira biar kamu tidak melakukan lagi apa yang harus kamu lakukan. Nah, contohnya seperti itu. Ya. Nah, di sini. Kalau kita menerapkan posisi manajer Bapak Ibu, ya tujuannya itu bisa lebih menguatkan karakter atau watak murid kita. Karena menyadarkan murid ini Bapak Ibu dengan solusi-solusi yang harus kita lakukan. Oke, di sini ada contoh ya Bapak Ibu ya. Saya ambil yang manajer ya, biar Bapak Ibu tahu hal yang baru di sini Bapak Ibu. Oh, nggak ada itunya ya? Apa itu? Bluetooth ya? Udah Pak ya? Udah posisi Bluetooth belum? Atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau off. Video lain yang muncul. Nah ini Bapak Ibu ya tentang manajer. Ini ya. Sudah? Baik, kalau dalam pembicaraan ada orang yang tidak Disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab. Ini hasil dari itunya ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Nah, ini yang memberikan kesempatan murid ya Bapak Ibu ya. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Nadia. Kira-kira akan mulai set alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya.
ada lagi yang mungkin perlu dilakukan ya, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Maren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Ya, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol dan disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Oke, sudah bisa memahami Bapak Ibu ya tentang posisi kontrol sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut next. Oke, baik Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu ya, setelah kita mengetahui tentang posisi kontrol tadi ya, jadi di sini ada sebuah alat bantu ya Bapak Ibu ya dalam menerapkan posisi kontrol sebagai manajer tadi. Namanya yaitu sebuah segitiga restitusi ya. Jadi untuk menerapkan Bapak Ibu sebagai manajer ada istilah segitiga restitusi yang bisa Bapak Ibu terapkan. Yang pertama, menstabilkan identitas ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, tadi di video tadi udah Bapak Ibu menemukan ya percakapan-percakapan menstabilkan identitas. Contohnya di sini Bapak Ibu ya, menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu sebagai upaya kita menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya. Nah, di sini adalah untuk memfasilitasi tindakan yang salah. Dengan contoh ini sebenarnya ada banyak pertanyaan Bapak Ibu. Ini ya. Terus menanyakan keyakinan, ya. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Makanya tadi Bapak Ibu ya, sebelum Bapak ini kan termasuk segitiga restitusi adalah bagaimana Bapak Ibu melakukan upaya jika ada sebuah pelanggaran atau tindakan yang melanggar dari murid ya. Nah, jadi sebelum itu kan kita buat keyakinan kelas dulu ya. Tadi dari sini contohnya, nah, anak diingatkan keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ya. Terus kamu ingin menjadi orang yang lebih seperti apa untuk menguatkan karakternya. Nah, ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Terakhir Bapak Ibu nanti, nah ini Bapak Ibu ya nanti bisa kita pelajari sama-sama. Nanti filenya akan saya share. Ini beberapa pertanyaan yang sedikit membantu memahami Bapak Ibu. Oh, di bagian-bagian 3 tahapan ini apa saja yang kira-kira bisa kita sampaikan saat berdiskusi dengan murid. Oke Bapak Ibu. Oke. Di sini Bapak Ibu untuk memahamkan ini saya memberikan pemahaman penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan kepada murid saya Bapak Ibu. Ini berapa yang ini Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ini dia Safina sama Nurul. Apakah tahu alasan Bapak memanggil kalian? Oke, Bapak ingatkan. Tadi pagi kamu saat upacara terlambat atau tidak? Nah, itu alasan Bapak mengapa memanggil kalian saat ini. Jadi Bapak ingin mempertanyakan kenapa kamu kok bisa terlambat. Ya, tapi Bapak memahami ya bahwa keterlambatan siswa itu tidak hanya kamu aja, tapi yang lain-lain juga pernah terlambat. Ada kan? Itu menstabilkan identitas Bapak Ibu ya. Jadi
Bapak pengen tahu alasan kamu, ya. Ini mau alasan kamu. Kenapa ini ketiduran? Ketiduran bangun siang, ya, dia terlalu bangun. Apa? Ada tidur, bangun bangun. Ya, ada tidur. Sama juga. Oke, berarti alasannya sama-sama terlambat tidur semua ya. Nah, oke, kenapa kok bisa sampai terlambat bangun? Ini malamnya atau ngapain? Belajar sampai malam. Mulai jam berapa kamu belajar? Jam 9 sampai jam 10. Nah, ya. Belajarnya mulai jam 9. Nonton TV, udah mulai belajarnya jam berapa? Sampai? Oke. Tapi kan belajarnya sampai jam 10. Oke, terus belajar mulai jam 10. Apa nggak ngantuk? Iya itulah saya. Oke. Ya, berarti kalian saat malam tidurnya terlalu larut malam, belajarnya terlalu larut malam, sehingga kamu hampir bangun, betul kan? Oke, jadi ya bapak tahu alasan kamu. Sekarang bapak ingin tanya, bahwasanya di sekolah sudah punya peraturan bahwa satu upacara itu kita harus datang lebih awal. Tapi kalian ternyata terlambat, ya. Jadi di sekolah itu sudah punya aturan bahwa mereka tidak datang terlambat. Oke, baik. Bapak di sini ingin memberikan solusi. Kalian punya solusi, kira-kira apa yang perlu kalian lakukan agar tidak terlambat? Tidur jangan terlalu malam. Oke, terus belajar jangan malam. Terus bangun lebih pagi. Itu solusi-solusi dari kamu ya. Nanti aja bisa dijalankan mulai dari kapan? Dari besok, betul? Nah, berarti dengan begitu mudah-mudahan kalian tidak terlambat. Nah, oke, nanti saya lihat ya apakah kalian masih terlambat atau tidak. Begitu ya? Oke. Oke, hadis ya. Hadis tahu nggak alasan Bapak memanggil kamu ke sini hadis? Tidak tahu. Bapak ingatkan ya. Nah, jadi sudah berolah. Nah, saat olahraga sebaiknya menggunakan apa? Baju apa? Baju olahraga. Tadi habis pakai baju olahraga tidak? Tidak. Oke, baik. Habis tidak apa-apa hari ini kalau kamu tidak memakai baju olahraga. Mungkin ya tidak hanya kamu saja ya, sebelumnya tidak memakai baju olahraga. Ada teman lain juga tidak memakai baju olahraga saat berolahraga. Baik, tidak apa-apa. Tapi di sini habis Bapak ingin tahu alasan kamu kenapa kamu tadi tidak memakai baju olahraga. Lupa. Apakah di rumah belum kamu siapkan? Belum? Ya. Iya, pergi sekolah tak ingat ada baju olahraga. Jadi aku sudah tahu kan bahwa saat olahraga itu kita harus memakai baju olahraga. Itu kemarin sudah kita sepakati bersama. Masih ingat nggak, Is?
Masih? Kita ingin kita memberikan solusi ya, dan solusi bagaimana agar kamu tidak terlupa lagi membawa batu lawan dan apa yang harus kamu lakukan. Disiapkan dulu gambarnya. Minta bantuan mak, ya kan, untuk menyiapkan kamu ini. Nah, kalau malam juga harus dimasukkan, langsung siapkan, masukkan dalam tas biar kita terlupa. Gitu ya. Baik, tapi mudah-mudahan ya, kamu tidak melakukan pelanggaran lagi ya, sehingga kamu sudah olahraga selalu membawa baju olahraga. Baik, itu saja habis yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kamu bisa menanggapi kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Oke, terima kasih habis. Setelah ini kamu boleh kembali ke kelas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan kalian setelah kita berdiskusi tadi? Saya merasakan senang dan juga merasakan takjub karena sudah memperingati lain dan saya tidak akan mengulangi selamanya. Oke, tapi Bapak ingin mendengar tanggapan kamu saat kamu melakukan pelanggaran. Berdiskusi, kenapa? Kamu bisa lebih mengerti dan oke, berusaha tidak membuat kesalahan. Oke, terima kasih Hafiz atas tanggapannya. Oke, silakan kembali ke kelas. Oke, baik Bapak Ibu ya. Tadi video penerapan saya bagaimana upaya saya melakukan segitiga restitusi di posisi saya sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya Bapak Ibu di situ kita lihat bahwasanya kita memang ya kita refleksi dulu Bapak Ibu ya. Terkadang dulu itu saya sendiri termasuk saya sendiri juga bahwa kadang kita itu saat mengetahui anak melakukan pelanggaran itu kadang kita langsung secara langsung kita langsung memberikan hukuman tanpa kita lebih tahu maksud alasan tujuan yang lainnya ya kan. Nah, biar kita menganggap ini biar anak biar jerah jadi kasih hukuman aja. Kadang berpikiran seperti itu kita dulu ya Bapak Ibu. Di sini kita mengedepankan ya diharapkan kita tidak tiba-tiba melakukan hukuman atau konsekuensi, tapi kita menerapkan restitusi ini Bapak Ibu melalui diskusi-diskusi. Nah, di sini tadi Bapak Ibu ya hubungannya terkadang ya kenapa kok anak kita degil atau apa ya, di sini bisa jadi ada sebuah kebutuhan yang belum terpenuhi Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu ya, kadang ada ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Ya, kalau bertahan hidup ini termasuk aspek fisiologis ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ya. Nah, aspek psikologis ini ada selanjutnya tentang kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Jadi kadang anak itu kok degil atau apa bisa jadi mereka kurang kasih sayang. Ya, kurang diterima dengan teman-temannya. Mengapa kadang anak berantem? Berarti dia tidak diterima oleh teman yang lainnya. Itu ada berarti kebutuhan itu yang tidak terpenuhi Bapak Ibu. Ya, nah di situ penguasaan, ya penguasaan. Dia ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin prestasi, ya. Nah di sini kadang Bapak Ibu tahu
dari banyaknya siswa Bapak Ibu ya, itu kadang ada anak yang pengen aktif, pengen tampil ke depan atau apa. Di sini dia berusaha memenuhi kebutuhan penguasaan. Oh, saya ini bisa, saya ini hebat. Nah, itu adalah untuk memenuhi kebutuhan penguasaan itu. Terus ini kebebasan, ya, kebutuhan akan kebebasan. Di sini kadang anak itu merasa pengen bermain atau apa, mungkin pada saat itu dia sedang penat untuk belajar atau apa. Di sini berarti anak butuh kebebasan, ya. Terus kemudian di sini ada kebutuhan kesenangan, ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, ini berlaku secara global ya Bapak Ibu, termasuk untuk diri kita, ya. Jadi kita bekerja dari pagi sampai siang, ya berarti tujuannya untuk kebutuhan bertahan hidup. Nah, makanya Bapak Ibu ya, makanya untuk menanggapi hal ini ya, konteksnya kenapa kok murid-murid kita misalnya melakukan pelanggaran atau apa, bisa jadi dari kelima kebutuhan mereka ini belum terpenuhi. Ya, oleh sebab itu itu nanti digali bagaimana kita berdiskusi dengan murid itu sendiri dan orang tuanya, ya. Dari upaya-upaya itu ya, harapannya kita bisa mengetahui dan mempunyai budaya positif di lingkungan sekolah kita. Baik Bapak Ibu ya, itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu terkait budaya positif ya. Jadi nanti harapannya Bapak Ibu nanti ya setelah mengikuti kegiatan ini, coba Bapak Ibu bagi yang belum membuat keyakinan kelas, coba silakan nanti kita buat keyakinan kelas. Kenapa kok anak diajak curah pendapat? Biar dia, kan kamu kemarin pengen aturan ini, punya tanggung jawab dia, menyadari oh saya iya ya pengen sudah punya kesepakatan seperti ini. Nah, kalau dulu aturan kita yang buat, mereka nggak tahu karena dia nggak terlibat, kan gitu ya. Nah, buat keyakinan kelas silahkan ditempel di kelas masing-masing, atau sebelum ditempel nanti kita tinjau sama-sama, kita berkolaborasi dengan sama-sama. Baik Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat, dan pastinya dengan kita materi tentang budaya positif ini mudah-mudahan tingkat kedisiplinan kita sebagai guru dan murid lebih baik lagi, dan setiap pelanggaran dilakukan murid bisa kita lakukan perlakuan dengan segitiga restitusi sehingga mempunyai dampak lebih panjang dan lebih baik bagi kita. Baik Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.